Iya. Dapat banyak nih bunganya. Lebah! Pahit. Tolong Kak Nusa! Ada lebah! Aduh! Maaf Kak Nusa. Kalau jalan lihat-lihat dong, Ra. Rara dikejar lebah tuh. Kalau nggak buru-buru, nanti disengap. Mukanya benjol-benjol semuanya. Iya, gara-gara kamu. Sekarang jadi Nusa yang benjol. Kira aja kamu. Orang lo banyak ngejar sari bunga kok. Lagian ngapain juga kamu bilang pahit-pahit sih, Ra? Bukan juga kan? Kata kamu, kalau ada lebah, tinggal bilang pahit. Terus lebahnya pergi deh. Aduh. Gitu. Abdul ada aja sih. Ra, lebah juga pintar kali. Lebah itu istimewa karena disebutkan dalam Al-Quran. Tahu nggak surat apa? Surat apa ya? An-Nahl surat ke-16 ayat 68 dan 69. Lebah itu hewan yang diberikan keistimewaan oleh Allah. Terus bermanfaat untuk manusia. Kalau kita sakit, Uma selalu beri kita minuman ini kan? Oh iya, madu kan obat ya. Rara suka banget minum madu. Apalagi yang masih ada sarangnya. Makanan aja. Ngomong-ngomong, sarang lebahnya di mana ya? Mana ya? Oh, itu Ra. Di pohon. Itu dia. Wah. Ini nih. 1, 2, 3. Stop. Jangan cari gara-gara sama lebah deh. Enggak kok. Mereka kan gak ganggu kita, Ra. Rara cuma pengen ngambil madunya aja kok. Ya gak gitu juga kali, Ra. Yang ngambil madu itu harus ahlinya. Lihat tuh. Kita harus contoh sifat lebah, Ra. Contoh sifat lebah. Lebah itu selalu hinggap di bunga dan buah-buahan yang bersih. Bunga dan buah itu sumber makanan lebah, Ra, agar bisa menghasilkan madu. Oh, lebah juga metikin bunga ya? Enggak, lebah itu nggak metik-metikin bunga kayak Rara, di mana dia hinggap nggak merusak bunga atau dahannya. Terus dia nggak akan ganggu kalau nggak diganggu. Lebah itu keren, Ra. Manfaatnya banyak buat kita. Masya Allah. Berarti kita nggak boleh metik bunga sembarangan ya? Kesian. Nanti mereka nggak dapat makan. Terus kita nggak dapat madu deh. Rara mau belajar dari lebah. Gitu dong, Ra. Gak percuma udah dijelasin panjang lebar. Kalau ketemu sama lebah, gak usah takut kali. Ra. Astagfirullah. Wah, kalau suaranya segede ini, apalagi lebahnya. Rara, kabur. Rara, udah sore nih. Mandi dulu ya, sayang? Iya, Ma. Mandi
mandi dulu ya, Bani. Iya, Hah? Hah? Rara kok ngobrol sama siapa ya? Anta di sini, Uma di kamar. Ra, astagfirullah, Ra. Rara, ada-ada aja. Kenapa bisa kepleset sih? Rara tadi lama banget di kamar mandi, Uma. Lama? Mandi atau main? Mandi. Main. Maksudnya mandi sambil main. Nusa dengar, tadi Rara ngomong-ngomong sendiri. Kan di kamar mandi nggak boleh bicara. Tadi sebelum masuk kamar mandi udah baca doa belum? Tahu kan doa masuk kamar mandi? Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Amin. Terus masuk pakai kaki kiri, keluar kaki kanan. Eits, jangan lupa doa keluar kamar mandi. Hufronaka, artinya aku memohon ampun kepadamu. Nah, pas lagi buang air, kita juga nggak boleh ngadep atau belakangin kiblat kan? Iya betul. Apalagi sambil berdoa atau berzikir. Gak boleh dilakukan di kamar mandi. Soalnya setan itu paling suka di kamar mandi. Kalau gitu, Rara enggak main di kamar mandi lagi deh. Gitu dong. Loh, ini siapa yang becek-becekan di lantai ya? Rara. Kan Nusa, bukan Rara kok. Anta, Uma. Ternyata Anta. Aduh Anta, ngapain sih Anta? Bangsa semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ra, ingat ya, kejadian tadi nggak usah diceritain sama siapa-siapa. Tapi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tante Dewi. Wah, jagoan dan prinsesnya Uma sudah pada pulang. Nusa, kok bajunya kotor gitu sih? itu tadi Itu biasa. Gak apa-apa tante. Tadi habis main jadi kotor deh. Kenapa? Nusa mandi dulu ya. Hah? kesel. Kayaknya ada yang lagi nggak happy nih. Ayo, lagi bete kenapa, princess? Enggak happy kak. Masa sih? Es krim. Iya, happy aja kok. Yakin nggak ada apa-apa nih? Rara kesel sih tante. Gini ceritanya. Oh ya, gimana ceritanya gimana? Jadi tadi ada orang yang buru-buru, terus nabrakan Nusa. Astagfirullah. Terus Nusa jatuh dong? Kasian.
Gimana sih tuh orang? Terus. Tas jatuh, bukannya tolongin. Gak bener tuh orang. Ih, nyebelin banget sih. Malah diliatin terus sampai ketawa. Sambil ketawa-ketawa. Gitu deh tante ceritanya. Tapi tante janji jangan cerita siapa-siapa ya. Ya ampun, tapi gak bisa didiemin. Itu kan namanya bullying. Emang dia gak lihat apa kondisi kaki Nusa? Coba, kalau Tante Dewi ada di situ tuh, ada di situ. Udah pasti Tante Dewi. Ra, tadi kan udah janji. Maaf Kak Nusa, gara-gara es krim jadi keceplosan. Kak, itu orang gak bisa didiemin, Kak. Dia udah nabrak Nusa, terus pergi. Bukannya nolongin, malah bisik-bisik, terus ngetawain lagi. Itu kan gak sopan, Kak. Bener deh, Kak. Kalau tadi ketemu aja udah pasti aku pites tuh orang. Astagfirullah. Dewi, istighfar. Kakak tahu, pasti kamu kesel, sebel denger ceritanya. Tapi gak mesti kita balas juga kan? Apalagi sampai mau pites-pitesin orang. Tapi harus dikasih pelajaran orang itu, Kak. Tante Dewi, orang itu udah Nusa maafin kok. Nggak semudah itu dimaafin dong. Kalau kamu kenapa-napa gimana? Gimana coba? Apa yang Nusa bilang benar, Wi. Pakai resep Rasul. Jadilah pemaaf. Iya sih. Kalau ada yang berbuat jahat, ngetawain atau ngomongin kita, insya Allah proses gratis pahala sedang berlangsung. Resep Rasul gratis pahala, emang bisa? Bisa lah, Ra. Dalam surat Al-A'raf 199, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh." Masya Allah. Maafin Tante Dewi ya. Tante malah ngompor-ngomporin Rara. Iya nih, Tante Dewi nih. Padahal kan Allah udah nyuruh kita ya untuk menolak kejahatan dengan cara yang baik. Iya kan? Tuh, Tante Dewi tahu tuh. Kok malah ngomporin Rara? Terus gratis pahalanya gimana, Uma? Jadi anggap aja orang yang nabrak dan mentertawakan Nusa adalah perantara yang memberi gratis pahala untuk Nusa. Masya Allah kakak. Aku janji deh, beneran aku janji. Kalau ada kejadian seperti ini lagi, aku harus bersabar. Tarik nafas, istighfar, terus insya Allah dapat gratis pahala juga, ya kan? Apaan? Iya. Kalian berdua ngapain bisik-bisik? Coba ngomongin Tante Dewi ya? Hah? Oke. Sabar. Gratis pahala. Enggak, Tante. Cuma mau kasih tahu ada coklat gratis nempel di gigi Tante. Malu nih Tante. Ih. Lucu. Kamu juga nih. Coba kamu lihat.
Jangan lupa terakhir di spray biar cantiknya seharian. Gini deh hasilnya pemirsa. Cantik banget kan? Kalau kamu yang di rumah mau jadi cantik seperti aku, ikutin aja step-step barusan. Sampai jumpa di episode berikutnya Beauty Girls. Muah! Bye-bye. Uma. Gak ada. Wah, ternyata Uma punya juga. Asik, Anta. Kita bisa bikin telur Thailand juga deh. Guys, kita pakai pensil ini supaya terlihat cantik. Oke? Terus, jangan lupa pipinya dikasih ini biar fresh. Nah, oke guys, gimana menurut kalian? Oke kan? Uma. Siapa kamu? Aduh. Kansa, bikin kaget aja. Orang lagi dandan juga. Ini Rara bukan Uma. Kamu yang ngagetin. Waduh. Wah, anak gadis Uma lagi belajar make up ya? Iya Uma. Rara lagi bikin tutorial make up. Tutorial. Bagus nggak Ma? Nggak bagus. Cantik itu kayak Uma. Gak usah dandan, tetap cantik alami. Hah? Uma, emang nggak boleh dandan ya? Boleh sayang. Uma juga suka dandan kalau ada abah. Oh. Yang tidak dibolehkan dalam berhias itu adalah tabaruj, yang artinya berlebihan dalam menampakkan kecantikan. Iya. Tapi berhias pun ada aturannya dalam surat Al-Ahzab. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Hah? Rara nggak mau seperti orang jahiliyah. Maafin Rara ya Allah. Maafin Rara juga ya Uma. Iya sayang. Uma, ini bisa hilang nggak lipstiknya? Bisa kok. Ya ampun guys. Besok-besok jangan ikutin tutorial makeup ala Rara ya. Soalnya jadi repot deh bersihinnya. Iya guys, mendingan masa dandan. Lihat deh Uma, nggak pakai makeup masih tetap cantik. Segitu dulu ya guys. Dah. Assalamualaikum. Apa Anta? Loh, kok kaget ya? Nusa, lihat deh. Semutnya pada salaman. Hah? Lihat. Tuh, Abdul. Mereka bukan lagi salaman. Mereka lagi tukar informasi lewat sumut atau antenanya. Wah, keren juga ya. Semut itu hewan yang luar biasa, Dul. Hidupnya berkoloni. Hebatnya lagi, mereka bisa mengangkat beban yang besarnya 50 kali dari besar tubuhnya. Lihat deh, Rara dapat apa nih? Hah? Anak burung? Astagfirullah. Lucu ya? Dapat dari mana, Ra? Itu Rara mau pelihara burung aja deh. Dipelihara? Jangan, Ra. Cepet balikin ke sarangnya. Kasian tahu. Emang nggak boleh peliharaan burung?
anak burungnya udah Rara balikin. Bagus. Nah, gitu dong, Ra. Kan ada hadisnya. Rasulullah melarang mengurung burung hingga binatang itu mati. Terus yang boleh dipelihara apa dong? Abdul juga pengen punya hewan peliharaan. Piaran semut aja. Hah? Tuh tinggal ambil banyak kok di pohon. Masa semut sih? Ada-ada aja, Rara. Uma, Iya sayang. tadi di taman ada anak burung. Wah, Lucu banget. Padahal Rara mau pelihara, tapi nggak boleh sama Kanusa. Rara mau pelihara anak burung. Pasti induknya sedih kalau kehilangan anaknya. Kasihan kan, Ra? Rasul melarang kita untuk tidak menyakiti hewan. Gitu ya. Tuh kan, dibilangin gak percaya sih. Kata Pak Ustadz, ada juga hadis yang mengisahkan tentang seorang wanita yang disiksa dan masuk neraka karena ia mengurung kucingnya hingga mati. Ya kan, Uma? Iya. Gak dikasih makan, gak dikasih minum. Astagfirullah. Anta. Hah? Mau kemana, Rara? Sebentar ya Anta. Ini nih makan buat Anta. Yang banyak ya biar sehat. Minum. Ini. Rara. Aduh. Anta. Kamu nggak apa-apa? Ini nih. Makan ya. Yang banyak biar gemuk. Masya Allah, Uma seneng banget lihat laporan hasil kegiatan kalian di sekolah. Mantul nih anak Uma dan Abah. Alhamdulillah. Iya, makasih Uma. Kan Uma juga yang nemenin kita belajar. Uma juga mantul. Mantap betul. Tahun ini prestasi Rara juga. Masya Allah, terpilih sebagai murid TK berprestasi. Hafalan surat terbanyak. Terus Dapat bintang terbanyak. Soalnya nggak pernah telat. Mulai. Terus murid pertama yang lancar baca tulis. Terus hafal perkalian. Nggak ada yang bisa ngalahin Rara. Dan predikat murid TK terbaik tahun ini adalah Rara kelas Pinter TKB 1. Rara. Selamat ya. Bukan lagi ah. Ya Predikat ampun. murid TK Mau terbaik sampai tahun berapa ini kali videonya adalah diputar terus, Ra? Emangnya kenapa? Kanusa iri ya. Nggak bisa jadi murid berprestasi kayak Rara. Oh iya, Uma kan janji kasihin hadiah buat Rara. Astagfirullah. Bukan. Mulai deh sombongnya. Merasa hebat. Sekarang nagih-nagih hadiah ke Uma. Kalau murid berprestasi harus dikasih hadiah kan? Nah, sesuai dengan janji Uma, ini hadiah untuk Rara. Wah, makasih Uma. Dan ini untuk Nusa. Loh, masa kau dapat hadiah juga? Tahun lalu Uma juga udah kasih kan? Iya Uma, kan Kanusa nggak juara, nggak prestasi. Murid yang prestasi kan cuma Rara. Astagfirullah, Ra. Kok jadi gitu sih ngomongnya? Rara, di mata Uma kalian itu anak yang berprestasi. Hah? Jadi kalian berdua berhak mendapat hadiah. Bangga sama diri sendiri boleh, tapi nggak boleh sombong. Tuh, Nggak boleh merendahkan orang lain. tuh kan? Ya sayang?
Sombong. Rara nggak sombong kok. Jabala. Tahu nggak kalau sombong itu temannya siapa? Hah? Temennya setan. Suka ngerendahin orang lain, merasa dia paling hebat. Kayak siapa yo? Lembaga. Jadi Rara temennya setan dong. Wadawai. Bodada. Dalida bodada. Kalian ingat nggak cerita tentang iblis yang tidak taat kepada Allah untuk sujud kepada Nabi Adam? Iya. Nah, iblis merasa sombong karena diciptakan dari api. Sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah. Lalu Allah murka karena iblis merasa dirinya lebih hebat dari Nabi Adam. Nah, sejak saat itu iblis diusir dari surga dan ditetapkan jadi penghuni neraka. Astagfirullah. Ampunin Rara ya Allah. Rara nggak mau jadi temennya setan. Rara janji nggak sombong lagi. Nggak akan rendahin orang lagi. Pokoknya Rara nggak mau jadi temennya setan. Maafin Rara ya Uma. Kanusa. Iya, nggak apa-apa. Jangan sombong lagi. Kalau gitu, kadonya nggak usah dulu ya. Jangan Uma. Ya kalau Nusa sih nggak apa-apa. Kadonya jangan diambil. Wah, Bagus. alhamdulillah. Alhamdulillah.